Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Suara Teknika 107,7 FM. Kembali lagi bersama saya Suardanianti dengan panggilan yang keren yaitu Dani ya. Edisi hari ini hari Senin 12 Februari 2024. Kali ini kita akan didampingi ya oleh Kabeng dari jurusan TJKT yaitu Bapak Gede Sastra Kurniawan SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dani. Iya, Bapak ganteng sekali hari ini ya Bapak, ceria Terima banget kasih, ya. semoga semua sehat dan berbahagia. Ya pasti, kalau saya sih bahagia selalu kulihat Bapak ini, apalagi senyumnya ya manis sekali ya. Ini sebelum kita berbincang santai dulu Bapak, alangkah baiknya nih, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri dulu. Saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dani. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya I Gede Sastra Kurniawan. Jadi asal aslinya itu dari Kintamani Bangli. Cuma merantau ke Singaraja sudah dari 2008 ya pertama kali kuliah. Jadi 2008 itu sudah kuliah di Singaraja dan sampai sekarang masih di Singaraja. Nah kemudian menjadi guru itu dari tahun 2015 langsung di TJKT. Seperti langsung itu. Tepat sasaran ya. Ya TJKT ya. Sesudah perkenalan ini Bapak. Nah di dalam sekolah ini di SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak dari tahun berapa menjadi atau mengemban tugas sebagai kabeng dari jurusan TJKT? Untuk menjadi kabengnya ya, jadi lupa ingat sebenarnya. Tapi kalau tidak ingat salah, ya ingatnya ingat lebih ya. banyak, lupanya iya, sedikit. Benar-benar. Jadi jadi kabengnya itu, seingat saya pas saat itu memang saya lagi PPG. Jadi ketika PPG ya, saya di rumah nih izin. Pada saat itu ada rapat akhir tahun ya, biasanya kan kita rapat pleno. Rapat pleno. Nah pada saat itu kebetulan ada pemilihan kepala bengkel untuk TKJ dulu ya. Iya. Nah pada saat itu saya sudah di rumah. Nah tiba-tiba ada WA masuk, selamat ya sudah jadi kabengnya, kaget sendiri gitu. Kaget tapi senang apa ya? Siapa yang dikasih tugas itu senang. Tapi karena sudah diberikan tugas ya harus dijalani kan, seperti itu. Iya, namanya belajar ya Pak ya. Itu jadi tahun 2018 kalau tidak salah. 2018 sampai sekarang. Ya. Udah berapa tahun itu kira-kira Bapak ya? Hitung lah Bu. Hitung berapa itu ya, 2024 sekarang 2018 berarti sudah 4 ya? 4 nanggu gede. 4 nanggu bede. Berarti sudah banyak hal yang Bapak lalui sebagai kabeng Ya, gitu ya? sudah lumayan, COVID dilalui juga kan, seperti itu. Oh iya, COVID juga ya. Baik Bapak, tolong dong ceritakan
ceritakan tugas Bapak sebagai kabeng apa saja. Apakah sama seperti kaprok atau dengan guru-guru yang lain atau bagaimana? Untuk kabeng itu sebenarnya tugas pokoknya itu adalah menata bagaimana kabeng itu bekerja, bengkel itu bekerja, Bengkel kepala itu, bengkel ya. ya. Jadi kaitannya itu dengan alat terutama. Jadi bagaimana kita menyediakan alat untuk anak-anak untuk prakteknya, mulai dari persiapan atau apapun itu disiapkan di kabeng yang menyiapkan dan dibantu oleh toolman namanya. Nanti toolman yang artinya mencatat kegiatan apa yang dilakukan di bengkel, kegiatan prakteknya seperti itu. Jadi kalau saya merencanakan, kemudian menganalisis kira-kira bahan praktek apa atau alat praktek apa yang dibutuhkan di kegiatan praktek berikutnya seperti itu. Intinya lebih ke sana. Nah, berarti ibarat kata seperti sarprasnya ini ya di TJKT gitu ya Pak ya, Ya. mengkoordinir semua alat-alat yang ada di bengkel. Nah, berarti atas koordinasi dari Kaprok juga ya Pak ya? Tetap koordinasi itu tetap kita ke Kaprok ya, karena kan segala sesuatunya itu Kaprok yang merencanakan juga, kita koordinasi ya, apakah tujuan jurusan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita yang perlu diadakan seperti itu. Iya. Jadi memang harus terus koordinasi. Oke, untuk di sekolah ini kan ada 10 jurusan, nah salah satunya TJKT. Nah di dalam TJKT ini apakah pelajaran tentang jaringan saja ya Bapak ya? Atau pelajar NA juga ikut andil besar di dalam lulusan nanti di TJKT ini? Ya kalau kita lihat ya di jurusan TJKT memang fokusnya itu di bidang jaringan. Ya. Cuma kan kalau dari NA itu, kalau tanpa NA juga tidak bisa ya, karena kan kita perlu juga ada ilmu istilahnya seperti matematika misalnya. Matematika itu berpengaruh besar di TJKT karena dasar dari TJKT itu kan tetap berhitung Bu. Jadi misalnya tentang biner itu kan memang harus di matematika lebih banyak sebenarnya, sehingga sekarang dengan kebijakan yang baru kan kita namanya setiap pelajaran itu menjurus ke jurusan. Pelajaran matematika itu menjurus ke jurusan, misalnya ke TKJ berarti materinya itu lebih mengarah ke TKJ kan seperti itu. Kalau misalnya ke listrik mengarah bagaimana hitung-hitungan di listrik kan seperti itu. Jadi NA itu berpengaruh juga, selain di bengkel sendiri yang artinya memberikan pelajaran, perlu dukungan dari teori juga, artinya NA-nya. Iya benar ya, untuk semua mapel sepertinya ada manfaatnya, ada kontribusinya juga di setiap jurusan. Nah untuk khususnya TJKT Bapak, kalau di pikiran saya itu TJKT itu jaringan berarti mengurus kabel-kabel begitu ya kalau di tafsiran saya ya Bapak ya. Apakah benar ya semua kabel itu dikuasai gitu? Kalau TKJ ya, kalau jaringan kabel listrik enggak ya pastinya, itu jurusannya beda. Kalau TKJ itu memang di jaringannya, artinya bagaimana intinya TKJ itu kan jaringan, mengkonekkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Seperti itu sih tujuan utamanya. Nah komputer ini tidak cuma 2, ada banyak di seluruh dunia. Nah seperti internet itu sebenarnya kumpulan dari beberapa komputer itu. Jadi tidak hanya 1-2 komputer, tapi banyak komputer menjadi dalam sebuah jaringan besar. Nanti itu di dalamnya ada banyak jenis kabel ya yang menghubungkan. Ada kabel UTP bahasanya, mungkin kalau bahasa teknisnya seperti itu ya, UTP, kemudian ada kabel fiber optik dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kabel itu yang kita lihat di permukaan kan seperti itu, banyak di jalan misalnya kan, banyak kabel itu, ada yang kabel listrik dan kabel jaringan. Jadi yang jaringan itu ada memang yang kelihatan ya istilahnya. Ya, yang kelihatan berarti ya kelihatan banyak juga ya Bapak banyak. ya? Banyak. Kebetulan ini saya juga nggak paham dengan jaringan, dengan apapun. Karena teman-teman banyak yang nanya ke bengkel ya Bapak ya. Kalau berkaitan dengan komputer yang rusak ini gimana, nggak ngerti. Untung nih ada pakarnya gitu. Nah, menurut Bapak ini siswa-siswa kita yang ada di jurusan TJKT. Nah mereka itu minimal itu harus memahami tentang apa sih Pak di bengkel itu? Yang pertama ya sudah pasti, karena ini TKJ jaringan ya, jaringan itu kan menghubungkan komputer, pertama harus paham komputer dulu itu betul. apa. Iya benar. Ya, jadi bagaimana cara menggunakan komputer itu pertama, harus skill yang memang harus dikuasai. Kalau itu nggak bisa nanti dasarnya istilahnya, itu kita nggak punya kan nggak bisa berjalan selanjutnya. Nah setelah itu baru nanti perlahan-lahan akan diajari tentang jaringan. Dari dasar sampai nanti di akhir siswa itu mampu di bidang kabel misalnya bisa, di bidang server bisa, seperti itu. Jadi ngerangkap bisa juga ya. Cuma kalau misalnya kan bahasanya sekarang orang IT bisa segalanya, tidak bisa seperti itu. Kan banyak bidang sebenarnya ya. Iya, Kalau misalnya TKJ
kita lebih banyak ke arah jaringan. Gitu ya. Jaringan. Kalau misalnya ada bawa printer, kamu kan anak IT bisa benerin printer, belum tentu juga gitu kan. Juga gitu. Nanti orang kita belajar jaringan justru dibawain printer, kadang kita harus belajar sendiri lagi gitu. Oh, Tapi intinya tidak semua IT bisa kita kuasai. Kalau TKJ kita memang fokusnya di jaringan Iya. seperti itu. Sedikit mengorek-ngorek nih. Nah, kadang-kadang kalau zaman sekarang itu siswa itu punya laptop saja jarang gitu. Berarti siswa yang masuk ke dalam jurusan TJKT minimal punya laptop gitu ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus karena kan sekolah kita sudah menyediakan fasilitas. Fasilitas, iya. Cuma alangkah lebih baiknya sebenarnya karena kita bekerja atau bidang kita itu di bidang jaringan komputer, sudah pasti kita harus memiliki ya istilahnya kalau perang kita nggak bawa tombak kan nggak bisa. Nggak bisa, Nah kebetulan ya, ini perangnya ada kerajaannya yang sudah menyediakan tombak. Kalau misalnya perang mandiri kan kita harus punya sendiri alatnya sebenarnya Iya, seperti itu. oh gitu. Berarti siswa kita kompeten banget nih kalau kita dibawa keluar ini bisa juga ya Bapak ya. Ya pasti. Nanti lulusannya boleh kan lanjut ke perguruan tinggi atau apa langsung kerja juga bisa ya Pak ya? Sudah pasti kan SMK kan BMW ya. Iya, Berwirausaha, BMO. Oh, iya. kemudian melanjutkan dan BMW wirausaha bekerja melanjutkan dan wirausaha. Jadi melanjutkan bisa tidak masalah. Jadi kampus pun tetap kemarin kan ada sosialisasi juga kan, pasti juga ada kesini. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya lebih banyak pilihan kalau kita masuk di SMK ya. Jadi bisa berwirausaha, Iya, kemudian benar kita sekali. melanjutkan juga nggak masalah. Kemudian juga bekerja juga tidak masalah seperti itu. Jadi lebih banyak opsi sebenarnya kalau kita di SMK. Iya betul ya, makanya ayo berbondong-bondong ke SMK. Salah satunya di sini di SMK Ya. Negeri 3 Singaraja. Nah untuk lulusannya Bapak dari 4 tahun ya jadi kabeng ya, berarti Ya sekitar 4 tahun ada 2019, 2020, 2021, 2022. Nah 5 tahun lah. 5 tahun ya. Skip COVID 1 tahun lagi. Oh gitu. Tapi Ya. belajar juga kan Belajar COVID-nya juga. gitu. Setelah dalam jangka waktu 5 tahun lah Bapak. Nah, lulusan kita itu apakah semuanya bekerja atau wirausaha? Kebanyakan nah, bagaimana? Kalau saya lihat ya dari data itu memang kebanyakan langsung kerja mereka, kebanyakan. Udah kompeten Cuma, banget ya. Ya, bekerja terutama di ISP. ISP itu seperti Telkom misalnya itu ISP Oh, artinya gitu, ya. Internet Service Provider yang menyediakan internet. Itu. Terus banyak juga yang melanjutkan. Jadi tidak masalah, kemarin saya cek juga, ternyata banyak juga alumni kita di Undiksa saya lihat itu Iya. ternyata mereka juga banyak yang melanjutkan. Jadi tidak harus di SMA dulu baru melanjutkan, SMK ternyata banyak juga. Oh. Justru mereka kan bekalnya lebih banyak. Misalnya sekarang di TKJ. Nah, melanjutkannya jurusannya itu di teknik informatika misalnya di Undiksa atau sistem informasi. Mereka justru lebih punya bekal yang lebih banyak di awal sehingga mengikutinya ke kampus lebih gampang sebenarnya kan Gampang. seperti itu. Ya. Ini kalau di sekolah juga kan ada yang magang di sekolah ya Bapak ya. Iya, ada. Di magang jurusan sekolah. TJKT itu mengeluarkan terobosan yang sangat luar biasa nih Bapak ya. Kalau siswa luar biasa pasti dari gurunya juga luar biasa. Ya. Betul ya Pak ya? Ya, sepertinya seperti itu. Cuma tergantung juga sih. Oh tergantung ya, tergantung di mana Bapak ya. Nah ini saya lihat di jurusan TJKT itu banyak sekali siswa yang memang mengeluarkan ide ya dan sangat membantu kita di sekolah teknik. Nah kalau tidak salah ada tentang absensi Bapak ya. Ya. Nah, betul ya, ada Betul, berapa siswa itu? Ada 2 siswa ya? Yang utamanya 2 siswa. Satu di bagian istilahnya coding ya atau yang membuat programnya, satu di bagian pengelolaan servernya. Jadi menyediakan servernya. Oh Seperti itu. ya, ini sangat luar biasa absensi ya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari ahli-ahlinya di luar. Kita sudah punya ahlinya ini ya, gurunya ahli sekali ditularkan kepada siswa, siswanya juga begitu. Jadi ada bekal yang sangat luar biasa untuk siswa ya Bapak ya. Oke. Ya, untuk di pembelajaran TJKT Bapak, adakah sebuah tantangan? Nah, Bapak selaku guru juga kan ya, selaku guru dan juga selaku kabeng di jurusan TJKT. Sebenarnya tantangan utama kita itu tidak hanya TKJ ya, yang terutamanya di bidang IT. Tantangannya itulah perkembangan zaman yang terlalu cepat. Oh iya, Jadi misalnya sekarang kita belajar tentang suatu A misalnya. iya. Bisa bulan depan itu ada baru lagi tentang A itu, tapi dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi istilahnya kami di bidang IT itu harus bisa belajar atau beradaptasi dengan ilmu yang baru. Ya, di IT kan itu yang paling cepat Iya, ya. betul. Kadang 1 tahun saja sudah perubahannya sangat jauh. Nah, permasalahannya di Kabeng adalah itu. Kita harus bisa menganalisis kira-kira untuk kedepannya
alat dan bahan apa yang kita perlukan agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di industri. Industri kan pasti sudah mengikuti zaman ya. Kalau misalnya sekarang zamannya apa? Misalnya contohnya dari 4G ke 5G. Nah, tentu sudah ada alat baru yang harus ditentukan di industri. Nah, di TKJ pun seperti itu. Kita harus melihat bagaimana industri itu berkembang. Kita kan benchmarknya dari industri ya. Karena nanti anak-anak kita kan diserapnya sebagian besar ke industri. Iya, sudah itu. pasti Bapak ya. Berarti perkembangan teknologi sangat berpengaruh. Itu ya. yang sangat kita harus kita antisipasi. Iya, betul. Untuk perkembangan teknologi yang zaman sekarang tidak bisa kita prediksi Bapak ya. Untuk di jurusan TJKT itu bermanfaat tidak? Untuk perkembangan teknologi, misal seperti ini, misal kita sudah ada ide nih program, tapi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti kata Bapak tadi ya, ini belum dijalankan, tapi sudah ada yang baru lagi. Jadi bagaimana Bapak dalam hal itu? Ya itulah masalahnya di sana. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu untuk tahun ini, ternyata tahun ini udah berbeda lagi. Ya, gitu. Ya secara tidak langsung kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita punya, menyesuaikan dengan yang baru meskipun kadang tidak sesuai ekspektasi kita ya, artinya karena kemungkinan alatnya sudah kurang, tapi kita berusaha memanfaatkan apa yang sudah kita miliki untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu sih. Ya, berarti sangat bermanfaat sekali ya. Sepertinya kalau perkembangan teknologi di mana-mana itu sangat cepat diserap oleh siswa terutama ya Bapak ya. Kadang-kadang untuk teknologi siswa tuh lebih mahir itu daripada gurunya begitu benar. Ya Pak ya. Kadang kita belajar dari siswa ya sesuai dengan teknologinya. Nah, dari sekian tantangan itu yang Bapak alami selama bekerja di sini. Nah, harapan Bapak ke depan untuk sekolah kita bagaimana? Ya, harapannya tentu yang terbaik ya, bagaimana biar kita bisa menyediakan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena kan kita ketahui kadang anak-anak tidak semua mampu istilahnya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik, sarana yang terbaik. Karena dengan sarana yang terbaik itu anak-anak sudah pasti bisa belajar dengan optimal. Nah, itu harapannya sih. Artinya ke depannya biar sekolah kita menjadi sekolah istilahnya satu anak, satu alat untuk prakteknya. Sehingga pembelajaran menjadi lebih lancar. Iya, benar sekali ya. Satu alat, satu anak. Jadi setiap siswa memiliki fasilitasnya masing-masing. Tidak ada siswa yang saling pinjam gitu ya. Satu alat berdua itu kan juga menghambat ya Bapak ya. Ya, tapi sekarang sudah mulai terpenuhi Bapak ya. Ya, sudah mulai ya. Jadi perlahan-lahan kita menuju ke arah sana. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun atau mungkin 3 tahun ke depan semua bisa tercapai. Iya, astungkare ya, semua harapan baik pasti akan terlewati dan tercapai. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, apa harapan Bapak atau motivasi Bapak nih? Motivasi Bapak sebagai warga sekolah, sebagai guru, sebagai rekan kerja, ya. Banyak sekali kita ada guru-guru di sini ya sampai 100-an ya Bapak ya. Ya, benar. Apa motivasi Bapak untuk kita lah semua yang ada di sekolah ini sebagai salah satu guru? Nah, ayo silakan Bapak. Mungkin kalau saya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa hari ini ya. Lakukan yang terbaik karena itu akan berpengaruh ke anak didik kita nanti. Kita berikan yang terbaik setiap hari kita temui, berikan yang terbaik sudah pasti ke depannya dengan itu kita rasa anak-anak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan sebenarnya dengan memberikan misalnya pelajaran misalnya, diberikan yang terbaik. Mereka pasti akan menerimanya dengan baik juga seperti itu. Iya, kita tidak usah memikirkan ini benar nggak ya, ini baik, yang penting kita actionnya. Ya, sebelum kita akhiri Bapak, bagaimana jargon kita? Sudah nggak terasa ya Pak ya? Gimana jargon kita biar kita semangat semuanya Bapak? Punya jargon nggak? Punya jargon? Semangat atau bagaimana? Tetap semangat, uha. Ya, yang keras, huha. Sama-sama Bapak ya. 1, 2, 3, huha. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Sekian perbincangan santai kita hari ini di edisi hari Senin 12 Februari 2024. Di pertemuan selanjutnya semoga kita akan terinspirasi dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih sahabat Suara Teknika. Bakti Putra Bangsa diawali rasa hormat pada orang tua. Belajar yang baik ya nak. Menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin, tertib, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya. Ini baru pelajar Indonesia. Pelajar berbudi pekerti.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.